Pernahkah kamu merasa seperti sedang disembunyikan dari dunia? Seolah-olah apapun yang kamu lakukan, hasilnya belum terlihat atau kamu belum dipertemukan dengan panggung yang benar-benar kamu pantas dapatkan. Bukan karena kamu tidak layak, justru karena kamu terlalu kuat. Energimu terlalu menyala, terlalu berani, dan terlalu berbeda, sehingga alam semesta memilih untuk melindungimu terlebih dahulu. Kamu sedang dijaga, bukan diabaikan. Dan inilah saatnya kamu tahu kenapa sebenarnya kamu belum diperlihatkan ke dunia sepenuhnya. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Terlalu Berbahaya. Itulah kenapa alam semesta menyembunyikanmu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Knight of Wands memulai perjalanan ini dengan menunjukkan bahwa kamu adalah jiwa yang penuh semangat dan energi. Seseorang yang tidak nyaman hanya duduk diam dan menunggu kesempatan datang sendiri. Kamu adalah pribadi yang selalu mencari, berusaha mencipta peluang sendiri, dan tidak takut melangkah ke depan meskipun jalan yang kamu tempuh belum pasti atau penuh tantangan. Semangatmu yang membara itu sebenarnya adalah anugerah. Tetapi di sisi lain, alam semesta merasa bahwa sinar dan energi sebesar itu mungkin belum sepenuhnya cocok untuk dunia yang masih belajar menyesuaikan diri dengan kekuatanmu. Kamu seringkali melesat terlalu cepat, mendahului waktu dan orang lain, sehingga semesta merasa perlu melambatkan langkahmu agar kamu tidak terlalu jauh melangkah sendiri. Ketika muncul Seven of Wands, itu mengingatkan bahwa kamu memang sering berada dalam posisi bertahan dan harus menunjukkan keberanian serta kekuatanmu berulang kali. Terkadang, kamu merasa harus membuktikan diri di tengah tekanan dan tantangan dari orang lain, seolah-olah dunia ini menantang keberadaanmu. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Kamu tidak sedang diuji karena kamu lemah, melainkan karena apa yang kamu miliki dan perjuangkan dianggap mengancam sistem lama yang sudah mapan. Potensimu yang besar dan keberanianmu untuk melangkah keluar dari zona nyaman membuat beberapa orang merasa takut dan kemudian mencoba menghalangimu. Semesta menyembunyikanmu bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena perlindungan, agar kamu tidak terjebak dalam konflik yang belum siap kamu hadapi. Lalu datanglah Seven of Pentacles, yang mengingatkan bahwa segala perjuangan dan penantianmu bukan tanpa arti. Kamu mungkin merasa frustrasi karena hasil belum juga tampak, tetapi sebenarnya proses pertumbuhan dan perkembangan jiwamu sedang berjalan sangat alami dan penting. Kamu bukan sekadar benih biasa, kamu adalah pohon yang kokoh dengan akar yang dalam, yang sedang memperkuat fondasi agar nanti saat tumbuh penuh, tidak akan mudah tergoyahkan oleh badai sekalipun. Alam semesta tidak memperlambatmu tanpa alasan. Sebaliknya, ia sedang memastikan bahwa saat waktunya tiba, kamu akan mampu berdiri teguh dan kokoh, mampu menanggung beban dan tantangan yang datang. Namun, di tengah semua proses ini, hadir Five of Wands yang menunjukkan bahwa ada konflik dan ketegangan yang tidak terlihat secara langsung, yang sebenarnya dilindungi oleh semesta. Banyak pihak yang mungkin akan mempersoalkan keberadaanmu jika mereka melihatmu tampil terlalu cepat atau terlalu mencolok. Persaingan, ego, dan perbedaan pendapat di sekitar kamu bisa menjadi hambatan yang tidak kasat mata, yang berusaha menahan langkahmu agar tidak terlalu jauh, melangkah sebelum waktunya. Maka dari itu, kamu dijauhkan dari keramaian dan drama yang tidak perlu, bukan karena kamu tidak layak, tetapi karena semesta ingin memastikan bahwa kamu tampil di saat yang benar-benar tepat dan dalam kondisi terbaik. Page of Swords hadir sebagai pengingat bahwa saat ini kamu sedang dalam masa pengamatan dan evaluasi. Alam semesta dan orang-orang di sekitarmu sedang memperhatikan dan menilai apa yang kamu lakukan. Penasaran dan keinginanmu untuk tahu lebih banyak, untuk menggali jawaban dan memahami dirimu sendiri. Semua itu adalah bagian dari proses kedewasaan dan pertumbuhan spiritualmu. Kamu belum diberi panggung besar, karena semesta ingin kamu mempersiapkan diri dengan lebih matang,
memahami apa yang sebenarnya menjadi tujuan dan makna dari perjuanganmu. Kesabaran dan rasa ingin tahu ini adalah bagian dari perjalananmu menuju kedewasaan sejati dan penguasaan diri. Akhirnya muncul Queen of Pentacles sebagai simbol dari ketenangan, kebijaksanaan, dan kestabilan. Kamu tidak sedang dibentuk untuk menjadi bintang yang bersinar sebentar dan kemudian menghilang, melainkan untuk menjadi sumber cahaya yang kokoh dan dapat diandalkan. Kamu adalah pribadi yang akan banyak memberi manfaat dan menjadi tempat bergantung bagi orang lain. Karena itulah, semesta menyembunyikanmu saat ini. B bukan karena kamu tidak layak atau kecil, tetapi karena kamu terlalu besar dan penting untuk dilepaskan begitu saja tanpa persiapan matang. Ketika waktumu tiba, kamu akan muncul dengan kekuatan penuh, mampu bertahan dan memberi arti yang mendalam bagi banyak orang. Jadi, jika selama ini kamu merasa seperti sedang ditahan atau disembunyikan, ingatlah bahwa itu bukan bentuk penolakan, melainkan proses persiapan. Kamu bukan ditolak karena kamu tidak cukup baik, tetapi karena semesta ingin memastikan bahwa saat kamu muncul, kamu akan hadir dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang matang. Kamu bukan terlalu kecil untuk dilepaskan, melainkan terlalu besar untuk dilepaskan tanpa perhitungan yang matang. Ketika waktu itu akhirnya tiba, dunia akan menoleh dan menyadari bahwa kehadiranmu membawa makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar bersinar sesaat. Kamu akan menjadi pribadi yang tidak hanya bersinar terang, tetapi juga mampu memberikan cahaya yang bertahan lama, memberi manfaat serta inspirasi yang sejati. Siapa sebenarnya orang-orang di sekitarmu yang mungkin belum sepenuhnya siap menerima seluruh versi dirimu? Apakah selama ini kamu masih berusaha keras menyesuaikan diri agar mereka merasa nyaman, meskipun itu berarti mengorbankan jati dirimu sendiri? Kadang, kita terlalu fokus mencoba memenuhi ekspektasi orang lain sehingga lupa bahwa kita juga berhak menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya, tanpa harus merasa bersalah atau takut ditolak. Mungkin kamu pernah merasa bahwa dengan menjadi versi yang mereka inginkan, kamu akan mendapatkan penerimaan dan kasih sayang yang selama ini kamu rindukan. Tapi, kenyataannya, seringkali yang kamu dapatkan bukanlah pelukan hangat, melainkan penolakan yang menyakitkan, yang membuatmu bertanya-tanya, apakah semua usaha itu sebenarnya berharga? Nine of Swords menggambarkan beban yang selama ini kamu pikul sendirian. Beban yang tak pernah kamu ceritakan kepada siapapun karena kamu merasa menjadi tempat bersandar yang tak pernah mengembalikan kenyamanan itu. Kamu merasa harus selalu kuat, menanggung segala rasa takut dan rasa bersalah karena terlalu menjadi dirimu sendiri, tanpa menyadari bahwa dalam proses itu, kamu kehilangan bagian dari dirimu yang paling tulus. Rasa bersalah itu menumpuk, karena kamu takut jika kamu menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya, mereka justru akan meninggalkanmu, menolakmu, atau bahkan menganggapmu tidak cukup baik. Jadi, kamu menyembunyikan perasaanmu, menekan segala rasa takut dan kecewa, dan terus berjalan di jalan yang sebenarnya tidak membuatmu bahagia. Lalu datanglah Eight of Pentacles, yang menunjukkan bahwa selama ini kamu telah berusaha keras memperbaiki semuanya. Kamu bekerja keras bukan hanya demi kehidupan yang lebih baik, tetapi juga demi menjaga hubungan. Meski sebagian dari hubungan itu terasa berat, dan tidak selalu memberi penghargaan atas usahamu, kamu berpikir bahwa jika kamu lebih sabar, lebih tenang, dan lebih mengikuti apa yang mereka inginkan, kamu akan lebih diterima dan dihargai. Tapi, pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, apakah selama ini kamu sedang tumbuh dan berkembang, atau justru sedang mengecilkan dirimu sendiri agar muat di ruang yang terlalu sempit untuk jiwamu? Apakah semua usaha itu membuatmu merasa lebih bahagia, atau malah semakin menekan dan mengurangi keaslian dirimu? Kemudian, datanglah Ten of Swords yang tak bisa kamu abaikan. Luka yang dalam dan menyakitkan itu benar-benar nyata. Kamu pernah memberikan segalanya. Cinta, pengertian, bahkan impian-impianmu, demi mendapatkan penerimaan dari mereka. Tapi apa yang kamu terima bukanlah balasan yang diharapkan, melainkan tusukan dari belakang yang menyakitkan. Ketika kamu merasa paling rentan dan terbuka, justru kamu disakiti dan ditinggalkan.
Pada titik itu, kamu menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras kamu mencoba menjadi versi yang lebih penerimaan. Tetap saja kamu merasa salah di mata mereka yang tidak pernah benar-benar melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Rasa sakit itu nyata, dan mungkin kamu merasa putus asa. Tapi di sanalah, tanpa sadar, kamu mulai menyadari bahwa kebangkitan dan kekuatanmu akan muncul dari dalam diri, dari keberanian untuk bangkit kembali, meskipun luka itu masih membekas. Kemunculan Nine of Cups adalah cerminan dari kekuatan tersembunyimu. Di dalam dirimu, ada cahaya yang tak akan pernah padam, bahkan setelah semua luka dan penderitaan yang kamu alami. Kebahagiaan bukan lagi tentang menyenangkan semua orang atau memenuhi ekspektasi mereka, melainkan tentang berdiri teguh di tengah luka dan berkata dengan penuh keyakinan, "Aku masih utuh, aku masih di sini, dan aku berhak bahagia, dengan atau tanpa mereka." Ini adalah bentuk penyembuhan yang sejati, sebuah pengakuan bahwa kamu tidak perlu lagi bergantung pada pengakuan orang lain untuk merasa berharga. Kamu sudah cukup, dan kamu layak merayakan keberanianmu itu, meskipun hanya kamu yang mengerti perjuangan dan proses panjang yang telah kamu lalui. Dengan lembut, Six of Swords mengajakmu untuk perlahan menjauh. Bukan dari orang-orang di sekitarmu, tetapi dari versi dirimu yang terus merasa harus membuktikan nilai dan keberhargaan. Ada perjalanan yang harus kamu lakukan, dan perjalanan itu bukan karena kamu menyerah, melainkan karena kamu menyadari bahwa terkadang, untuk menemukan kedamaian sejati, kita harus berani meninggalkan tempat yang membuat kita merasa salah dan tidak cukup. Kadang, langkah terbaik adalah pergi, bukan karena kamu takut atau melarikan diri, tetapi karena kamu ingin menemukan kembali siapa dirimu yang sebenarnya, yang selama ini tenggelam dalam harapan dan bayang-bayang orang lain. Perjalanan ini adalah tentang menyembuhkan luka dan menemukan kembali keaslian diri, tanpa harus merasa bersalah atau merasa kurang. Akhirnya, Page of Pentacles datang sebagai simbol harapan baru. Kamu sedang memulai lagi, perlahan dan pasti, menanam benih kehidupan yang lebih jujur dan sejalan dengan siapa dirimu sebenarnya. Kamu akan bertemu orang-orang yang tidak ingin mengubahmu, melainkan melihat dan menerima kamu apa adanya, dan berkata, "Kamu sudah luar biasa seperti ini." Tetapi semua itu bermula dari satu keputusan penting, berhenti menyesuaikan diri dengan orang lain yang hanya mampu melihat separuh dari dirimu, karena kamu berhak dicintai secara utuh, seluruhnya, tanpa harus mengorbankan siapa dirimu. Kini, pertanyaannya bukan lagi soal siapa yang belum siap menerima seluruh dirimu, melainkan apakah kamu sudah siap berhenti menunggu pengakuan dari mereka yang bahkan tidak benar-benar mengenalmu. Kamu telah terlalu lama memadamkan apimu, menahan keinginan dan cita-citamu agar orang lain merasa nyaman. Tapi hari ini kamu boleh dan harus mulai bersinar lagi. Karena sesungguhnya, orang yang benar-benar mencintai dan menghargai kamu akan mencintai apa adanya, tanpa syarat dan tanpa harus mengubah siapa dirimu. Kamu tidak perlu lagi meminta maaf atas siapa dirimu, karena kamu sudah layak untuk diterima dan dicintai secara utuh. Jadi sekarang saatnya untuk berhenti menunggu pengakuan dari orang lain dan mulai menghargai dirimu sendiri, karena di sanalah kekuatan dan kebahagiaan sejati akan bermula. Jika hari ini semesta benar-benar membuka seluruh pintu bagi kamu, memberi kesempatan agar cahaya yang selama ini tersembunyi di dalam diri bisa menyinari seluruh ruang di sekitarmu tanpa batas, pertanyaannya adalah, sudahkah kamu siap untuk tidak hanya menerima sorotan itu dengan penuh percaya diri, tetapi juga untuk menghadapi bayangan-bayangan yang mengikuti setiap langkahmu? Karena seringkali, saat kita diberi kesempatan besar untuk bersinar, ada bagian dari diri kita yang merasa takut. Takut akan ketidakpastian, ketakutan akan kehilangan, dan kekhawatiran akan apa yang akan orang lain katakan tentang kita ketika kita menunjukkan siapa kita sebenarnya. Five of Cups mengingatkan bahwa di dalam hati manusia, seringkali tersimpan luka yang belum benar-benar sembuh. Luka itu mungkin berasal dari pengalaman kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Bisa berupa kepercayaan yang pernah kita bangun dan kemudian hancur,
hubungan yang kita perjuangkan, tapi akhirnya kandas tanpa peringatan, atau mimpi besar yang kita kejar dengan sepenuh hati, namun harus kita relakan karena keadaan yang tak bisa kita kendalikan. Luka-luka itu meninggalkan bekas yang mendalam, membuat kita ragu untuk kembali bersinar dengan penuh keyakinan. Kita jadi takut, khawatir akan kenyataan pahit yang mungkin akan terulang lagi. Karena kita tahu bahwa semakin terang kita bersinar, semakin terlihat pula bagian rentan dari diri kita yang selama ini kita sembunyikan. Tak heran jika rasa takut itu seringkali membuat kita ragu untuk melangkah maju, apalagi jika sebelumnya kita pernah merasa kecewa dan sakit hati karena kehilangan yang mendalam. Tapi di tengah ketakutan itu muncul pesan dari Eight of Wands yang menyampaikan bahwa semua perubahan bisa terjadi jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Alam semesta seolah memberikan sinyal bahwa jika kita berani memilih untuk bersinar hari ini, hidup kita akan bergerak dengan kecepatan yang tidak kita duga sebelumnya. Pintu-pintu yang selama ini tertutup akan terbuka, kabar baik akan datang menghampiri, dan berbagai peluang akan menyerbu masuk ke dalam kehidupan kita. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap untuk menyambut semua itu? Karena ketika kita naik ke atas panggung kehidupan, baik dalam hal cinta, karier, maupun perjalanan pribadi, kita tidak lagi bisa bersembunyi di balik keraguan dan ketakutan. Kita harus berani tampil, dikenali, dan menerima segala konsekuensi dari keberanian itu, termasuk kritik dan ujian yang datang dari orang-orang di sekitar kita. Selain itu, Five of Pentacles mengingatkan bahwa dalam proses perjalanan ini, ada kalanya kita akan merasa dingin dan sendiri. Tidak semua orang akan mampu mengikuti langkah kita. Dan tidak semua hubungan lama akan tetap sama ketika kita mulai berubah dan berkembang. Ada harga yang harus dibayar untuk cahaya yang kita pancarkan. Kehilangan koneksi lama, pertanyaan menyakitkan dari orang-orang yang tidak mengerti alasan kita memilih jalan berbeda. Bahkan perasaan tertinggal dari dunia yang dulu kita kenal dengan penuh keakraban. Tetapi, penting untuk diingat bahwa rasa kehilangan dan kesepian itu bukanlah tanda bahwa kita salah jalan. Sebaliknya, itu adalah bagian dari proses alami untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bersinar bukan hanya tentang mendapatkan pujian dari orang lain, tetapi tentang keberanian untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya di tengah segala kekurangan dan luka yang pernah kita alami. Bersinar berarti kita siap untuk dilihat, diuji, dan tetap berdiri kokoh meski badai menerpa. Bahkan, kadang cahaya yang paling kuat adalah yang mampu bersinar di tengah kesunyian dan ketidakpastian, tanpa perlu sorakan dari orang lain. Cukup dengan keyakinan bahwa kita layak untuk bersinar, dan percaya bahwa semesta akan mengatur segala sesuatu sesuai dengan waktu yang tepat. Jadi, jika hari ini kamu diberikan kesempatan untuk bersinar sepenuhnya, biarkanlah cahaya itu memandu langkahmu, meskipun langkah pertama terasa menakutkan. Karena kamu tidak lagi berjalan sendirian. Kamu didampingi oleh kekuatan yang lahir dari semua luka dan pengalaman pahit yang pernah kamu lalui. Kekuatan itu adalah cahaya dari dalam dirimu sendiri. Cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun, karena ia berasal dari keberanian dan kepercayaan diri yang telah kamu bangun dari waktu ke waktu. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju keberanian sejati. Jangan takut untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, karena dunia ini membutuhkan cahaya unik yang hanya kamu miliki. Dan ketika kamu memilih untuk bersinar, jangan lupa bahwa semesta selalu mendukung mereka yang berani bermimpi dan berani tampil berbeda. Jadi, buka pintu hati dan pikiranmu. Sambutlah peluang baru dengan penuh semangat, dan biarkan cahayamu menerangi jalanmu, meskipun jalan itu terkadang penuh tantangan dan keraguan. Karena pada akhirnya, cahaya yang sesungguhnya adalah milik mereka yang berani menjalani hidup dengan sepenuh hati dan tanpa penyesalan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran,
sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.